yakni Anies Baswedan dan Ahmad Heriawan, bertemu di kantor DPP PKS Jakarta Minggu 30 Oktober 2022. Anies yang juga bakal capres dari Partai Nasdem membahas peluang menggandeng Aher sebagai cawapres dalam Pilpres 2024. Adapun Aher kini menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro PKS. Dalam pertemuan juga dihadiri oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu itu, Anies menyampaikan bahwa dirinya tidak tergesa. Katanya Anies Aher 99,9%. Awas, AHY ngambek, gak mau pulang dari Jerman. Ditulis oleh Eko Wibowo dari siwar.com. Nampaknya 99,9% nyambung dengan Pak Anies. Insya Allah, kata Aher. Sapaan Ahmad Heriawan, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dalam sambutannya Minggu 30 Oktober 2022. Sambutan tersebut disampaikan Aher terkait dengan partainya dan Anies Baswedan yang telah memiliki chemistry kuat menyongsong Pilpres 2024. Seperti diketahui, Anies Baswedan adalah calon presiden dari Partai Nasdem. Pertemuan tersebut selain demi mempercepat terbentuknya koalisi, juga ditengarai terkait dengan pencarian calon wakil presiden. Sejauh ini, dua nama yang santer disebut, Aher dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dari Partai Demokrat. Sementara rencana koalisi akan dibentuk oleh Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Sementara beberapa hari yang lalu, AHY yang seakan tidak mau kalah sudah melobi langsung Surya Paloh, orang di balik kemunculan Anies sebagai capres. Di depan Surya Paloh langsung, AHY secara lugas menyatakan kesiapannya sebagai cawapres. Bahkan ketika Ketua Umum Partai Nasdem itu masih menyatakan perlu menyamakan frekuensi partainya dengan PKS dan Demokrat demi koalisi. Lalu siapa yang akan memenangkan persaingan itu? AHY atau Aher yang akan terpilih oleh Anies sebagai calon pendampingnya nanti? Sepertinya peluangnya 33,67% banding 33,67% banding 33,67%. AHY ataupun Aher peluangnya sama-sama sepertiga. Sementara 33,67% lainnya adalah peluang bakal cawapres berasal dari luar partai. Seperti diketahui, Nasdem menginginkan Anies berpasangan dengan nama yang berasal dari luar ketiga partai politik calon anggota koalisi mereka. Fokus ke pasca pertemuan Anies dengan PKS, Aher jelas punya peluang menjadi pendamping Anies. Aher punya kelebihan. Berasal dari PKS yang dikenal punya simpatisan dengan tingkat loyalitas dan militansi yang tinggi, menjadi kelebihan Aher yang utama. Suara PKS dipastikan tidak akan terbagi selayaknya partai politik lainnya. Kesulitannya tidak perlu diragukan, suara dan dukungannya yang patut diperhitungkan oleh Anies. Selain itu, PKS juga sudah dikenal dari lama punya kekuatan di media sosial yang patut untuk diperhitungkan. Kelebihan lain yang akan menjadi modal penting dalam kampanye nanti. Dari Aher secara personal, sebagai mantan gubernur Jawa Barat 2 periode, tentu juga sebuah keunggulan. Pengalamannya di pemerintahan tidak perlu diragukan. Sementara Jawa Barat diketahui sebagai penyumbang calon pemilih terbesar, tentu dipastikan akan menjadi lumbung suara bagi Aher. Lah, seandainya Aher lah yang terpilih, bisa jadi AHY akan ngambek sengambek-ngambeknya. Jangan-jangan tidak mau pulang dari Jerman. Bagaimana menurut Anda? Dampak ekonomi yang sangat signifikan. Studi dilakukan oleh INDEF menunjukkan bahwa dampak ekonominya mencapai 2,6 triliun. Ini adalah angka yang cukup tinggi dan ikut meningkatkan pertumbuhan PDB di Jakarta sebesar 0,1%. Audit keuntungan Formula E goib. INDEF jangan coba bohongin rakyat soal dampak ekonomi. Ditulis oleh Jaya Wijaya dari siwar.com. Sudah 3 bulan berlalu sampai lengsernya Anies, rakyat masih menunggu hasil audit keuntungan Formula E. Goibnya hasil audit ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, apalagi fokus Formula E sekarang sedang ditangani KPK. Buzzer-buzzer Anies kebingungan untuk menjawab bagaimana hasil audit Formula E ini. Mereka hanya bisa mencoba mengalihkan isu, seperti misalnya hoax ijazah palsu Jokowi, sampai akhirnya ada hasil penelitian katanya dari INDEF yang menyebutkan bahwa dampak ekonomi Formula E sebesar 2,6 triliun rupiah.
Rizal Taufikur Rahman mengatakan bahwa dampak ekonomi langsung dari penyelenggaraan Formula E Jakarta 2022 mencapai 2,6 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, dampak ekonomi langsung sebesar 597 miliar rupiah dan ekonomi tidak langsung mencapai 2,1 triliun rupiah. Hasil penelitian ini kemudian dijadikan alat buzzer Anies untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Kalau keuntungan Formula E sebesar 2,6 triliun rupiah, rakyat yang waras jelas bingung. Hasil audit Formula E saja belum keluar, dari mana Indef mendapatkan angka-angka tersebut? Kenapa Indef malah melakukan penelitian dampak ekonomi? Kalau punya kemampuan, silahkan bantu dulu audit Formula E, karena itu yang dipertanyakan masyarakat. Setelah beres, baru buat penelitian dampak ekonomi. Logika Indef ini tidak nyambung, karena hasil audit ini acuan utamanya dalam menilai suatu proyek gagal atau bukan. Masalah dampak ekonomi ini sangat subjektif sekali, tergantung lembaga yang melakukan penelitian. Lembaga pendukung Anies jelas akan melakukan cherry picking untuk membela beliau. Jadi pembaca di sini juga harus paham, dan penulis percaya banyak yang lebih paham dari penulis. Kalau dampak ekonomi itu tidak sama dengan keuntungan. Ditanya keuntungan Formula E tapi malah memberikan data dampak ekonomi. Itu sama saja membodohi orang-orang yang sudah bodoh macam Kadrun. Berikut penulis jelaskan dengan bahasa awam, barangkali ada yang masih tidak bisa membedakannya. Misal, penulis membuat acara seminar. Di acara tersebut penulis menyewa hotel, membayar event organizer, lalu menyediakan konsumsi dengan mengundang pebisnis kuliner setempat. Di sini terjadi dampak ekonomi dari biaya sewa hotel, biaya event organizer, dan uang konsumsi. Tapi apakah penulis pasti untung? Belum tentu. Keuntungan dihitung dari uang pembayaran seminar, para peserta dikurangi pengeluaran. Kalau pendapatan lebih besar dari pengeluaran, maka penulis untung. Tapi kalau pendapatan lebih kecil dari pengeluaran, maka penulis rugi. Jelas bukan perbedaannya? Tidak peduli untung atau rugi, dampak ekonomi itu pasti ada. Karena ketika penulis mengadakan seminar, terjadi perputaran uang yang menggerakkan roda ekonomi. Ada juga yang namanya keuntungan tidak langsung. Misalnya karena banyak yang seminar, parkir mobil penuh dan untung parkir, dan tukang parkir mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilan ekonomi mas parkir ini adalah dampak ekonomi tidak langsung. Contoh lain, Puan pasang baliho dan mencetak baliho dari percetakan. Tempat percetakan mendapat keuntungan ekonomi dari pembuatan baliho. Ekspedisi dapat keuntungan tidak langsung dari pengiriman baliho. Ini masuk dampak ekonomi. Puan otomatis untung? Belum tentu. Kalau karena baliho dihujat, malah rugi itu Puan. Tapi tukang baliho sudah merasakan dampak ekonominya. Demikian juga dengan Formula E. Anies bayar uang komitmen fee 560 miliar rupiah. Maka sudah ada dampak ekonomi. Ini dirasakan penerima uang tersebut. Tapi apakah Anies pasti untung?